sebuah proses penuntutan yang berimplikasi penuntutan itu adalah berhulu dari penyelidikan dan penyidikan, itu tidak boleh dilakukan kalau tersangkanya sudah meninggal. Nah sekarang pertanyaan yang besarnya, tanda tanya besar, ini siapa tersangkanya? Yang 6. Yang 6 sudah meninggal. Tidak boleh ada proses hukum terhadap yang 6 itu kembali. Jadi kalau itu dilakukan, ini pelanggaran terhadap norma hukum. Berarti negara kita bukan negara hukum. Dan tidak boleh ada penegak hukum atau oknum penegak hukum yang bermain mata, bermain-main, berkolusi dengan orang di luar lembaga penegak hukum untuk satu atau beberapa rekan. Pernyataan itu atau slogan itu sebenarnya mengakibatkan dalam hal hukum itu kemudian hukum itu hendak dipakai ya atau bisa dipakai oleh penguasa dalam rangka untuk menjalankan misi atau bahkan kalau dalam tanda kutip ya termasuk mungkin kejahatannya gitu. Kejahatan dalam arti itu ya penyimpangan-penyimpangan yang sebenarnya kalau ditinjau dari sisi hukum. Eksekutor penembakan 6 laskar FPI bisa diseret ke Belanda. Nah, inilah kejahatan atas kemanusiaan. Ya. Jadi kalau sekarang kita pegang bukan konvensi PBB, ya, tetapi Statuta Roma yang menjadi landasan hukum untuk Mahkamah Kejahatan Internasional di Den Haag. Apapun resikonya, walaupun resikonya kami akan dikatakan melanggar hukum, main hakim sendiri, mengambil wewenang polisi, yang jelas kami sudah mengikuti prosedur yang ada. Kenapa kami prosedur? Karena kami menghormati pemerintah. Kita nggak boleh melangkahi pemerintah. Kita nggak boleh melangkahi Umarok, saudara. Kita nggak boleh sebelum kita lapor ke Umarok, kita main hakim sendiri. Haram. Pemerintah kita angkat untuk melaksanakan tugasnya. Eksekutor penembak 6 laskar FPI bisa diseret ke Belanda. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar berpendapat, hilangnya nyawa 6 laskar pengawal pentolan FPI Habib Rizik Syihab yang didor eksekutor merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat, bisa diseret ke Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag, Belanda. Tindakan ini bisa diadili di Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai pelanggaran HAM, bahkan bisa diadili di ICC, International Criminal Court di Den Haag. Demikian katanya dalam pesan singkat diterima tagar. Militer saja tidak diperbolehkan menembak tahanan perang yang tidak bersenjata. Fikar menilai eksekutor diduga anggota polisi yang ditugaskan mengamankan 6 anggota FPI seharusnya tidak mempergunakan senjata api secara sembarangan, apalagi untuk menembak mati masyarakat sipil yang disebut-sebut tidak bersenjata. Dalam konteks hukum pidana internasional dalam situasi perang yang berdasarkan hukum perang, militer saja tidak diperbolehkan menembak tahanan perang yang tidak bersenjata. Apalagi menembaki sipil, tindakan ini dikualifisir sebagai kejahatan perang. Jadi orang-orang yang bersenjata sebenarnya tidak dibenarkan menggunakan senjatanya dalam keadaan aman dan normal. Dalam kasus itu, Fikar menyayangkan lahir peristiwa penembakan yang menewaskan 6 anggota FPI di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 pada 7 Desember 2020 lalu. Menurutnya, terdapat kesalahan prosedur dilakukan kepolisian saat bertugas menguntit rombongan Habib Rizik Syihab. Polisi itu konteksnya keamanan, jadi pengguna senjata itu tidak bisa langsung menembak mati tapi harus bertahap, yaitu mengamankan dengan melumpuhkan, menembak peringatan dengan sasaran ke atas, kemudian menembak kaki untuk melemahkan. Oleh sebab itu, Fikar menyarankan pemerintah perlu membentuk tim pencari fakta untuk mencari kebenaran agar kasus tewasnya 6 anggota FPI bisa terang benderang. Sementara anggota Komisi 1 DPR, Fadli Zon, menilai kasus penembakan terhadap 6 laskar FPI janggal lantaran narasi polisi berubah-ubah. Maka dari itu, Fadli meminta polisi bersikap transparan termasuk membuka pelaku penembakan yang membuat nyawa 6 laskar melayang. Sebelumnya, tim pemantauan dan penyelidikan yang dibentuk Komnas HAM sudah meminta keterangan dari Kapolda Metro Jaya, Jasa Marga, FPI, saksi, keluarga korban, dan masyarakat. Selain itu, tim juga melakukan pemantauan lapangan secara langsung, serta memperdalam penyelidikan di tempat kejadian perkara.
Dugaan berita bohong, baku tembak, pakar minta Kapolda Metro Jaya diperiksa. Presiden Association Criminal Law Expert atau ACLI, Dr. Muhammad mengatakan bahwa ditemukan adanya tanda-tanda bekas penyiksaan pada sebagian besar tubuh korban, sebagaimana disampaikan dalam keterangan pers DPP FPI menjadi petunjuk telah terjadi kejahatan HAM berat dan tindak pidana terorisme. Kondisi demikian menjadi salah satu dalil bahwa yang terjadi adalah bukan tembak-menembak sebagaimana disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya. Demikian katanya dalam rilis yang dilansir Jurnal Islam pada Jumat 11 Desember. Dr. Taufik juga mendesak untuk segera dibentuk tim investigasi independen tanpa melibatkan kekuasaan dan tanpa ada intervensi dari pihak manapun guna mengusut tuntas kasus pembuntutan dan penembakan tersebut. Untuk kemudian diselenggarakan proses peradilan HAM menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tim investigasi independen harus meminta penjelasan secara utuh terhadap pernyataan Kapolda Metro Jaya yang menyebutkan pada intinya bahwa tindakan pembuntutan yang berujung penembakan itu sebagai bagian dari kegiatan penyelidikan. Hal ini penting dilakukan guna memastikan apakah pernyataan Akwo tergolong perbuatan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap. Sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 14 ayat 1 dan ayat 2. Dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dia melanjutkan bahwa tindakan pembuntutan dan penembakan sangat terkait dengan proses hukum protokol kesehatan PSBB terhadap Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan. Oleh karena itu, proses penyidikan Akwo harus ditangguhkan. Hal ini dimaksudkan agar proses investigasi yang dilakukan dan peradilan HAM berjalan tanpa ada konflik kepentingan dan terjaminnya independensi dari berbagai intervensi. Lebih lanjut, menurutnya Habib Rizik Syihab beserta keluarga dan semua orang yang mendampinginya adalah sebagai korban dan sekaligus sebagai saksi. Dengan demikian, harus diterapkan penjaminan atas perlindungan saksi dan korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan juga korban. Saya jadi ormas duluan yang ada di situ. Jadi kami mulai dakwah dulu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara saudara memberikan nasihat kepada yang punya tempat maksiat. Kalau udah nggak bisa, kami laporkan kepada yang berwenang. Baik mulai dari RT, RW, lurah, camat, bupati, sampai kepada gubernur. Begitu juga tentara, polisi, kami surati dan semua kami arsipkan. Nah kalau itu semua juga nggak didengar, kami minta ketemu, kami minta dialog. Kami dialog ke DPRD, kami dialog dengan gubernur, kami dialog dengan pemilik maksiat. Karena kita nggak boleh nutup pintu dialog, saudara. Nabi sendiri dulu diajarkan oleh Allah kepada orang kafir pun dialog. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nabi disuruh dialog, sama orang kafir aja kita mesti dialog. Apalagi yang bukan kafir, saudara. Wajib untuk dialog. Nah kalau dialog-dialog ini tidak membuahkan hasil, kami mengambil jalan lain, yaitu dengan melakukan demo. Demo itu pilihan berikut. Nggak ada ujuk-ujuk demo, saudara. Demo itu maksudnya unjuk rasa. Mungkin selama ini kami kirim surat, hurufnya kekecilan pejabat nggak bisa baca. Jadi kami demo pakai spanduk hurufnya gede biar pada baca. Itu kan filsafatnya, saudara. Mungkin selama ini kami dialog dengan bahasa lembut nggak kedengeran. Jadi kami datang demo pakai speaker yang gede biar semua dengar suara itu, saudara. Nah kalau itu sudah tidak mempan juga, nah kami ada tahapan-tahapan lain. Tahapan ultimatum, tahapan peringatan, dan seterusnya. Kalau semua jalan mentok, maka kami kembalikan ke masyarakat yang melaporkannya. Jadi kita FPI nggak ujuk-ujuk, masyarakat yang lapor. Nih di kampung kami ada tempat judi nih, bagaimana? Kami tuntun. Itu prosesnya bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Kami tunggu dengan sabar. Kalau bisa ditutup tanpa ribut, kenapa sih mesti ribut, saudara? Nah biasanya kalau udah 1 tahun, 2 tahun gagal, kami kembalikan masyarakat. Kami kumpulkan masyarakatnya, Bapak, Ibu, laporan Anda sudah kami terima, sudah kami laksanakan. Ini bukti-bukti kerjaan yang sudah kami lakukan, tapi semua batal, gagal. Sekarang terserah Anda maunya apa. Nah, kadang-kadang masyarakat ambil jalan, ya udah. Kalau memang ini semua sudah gagal, pemerintah tidak mau tahu, kami masyarakat yang akan bertindak. Pada posisi itu, FPI akan ikut masyarakat. Apapun resikonya, walaupun resikonya kami akan dikatakan melanggar hukum, main hakim sendiri, mengambil wewenang polisi, yang jelas kami sudah mengikuti prosedur yang ada. Kenapa kami prosedur? Karena kami menghormati pemerintah. Kita nggak boleh melangkahi pemerintah. Kita nggak boleh melangkahi Umarok, saudara. Kita nggak boleh sebelum kita lapor ke Umarok, kita main hakim sendiri. Haram. Pemerintah kita angkat untuk melaksanakan tugasnya. Cuma yang jadi persoalan, manakala pejabat dengan penjahat berkolaborasi kerjasama dalam maksiat,
Masyarakat hanya ada dua pilihan. Satu, duduk jadi penonton saja, atau berdiri melakukan perlawanan. Kami dari FPI milih yang kedua, kami diri, kami lawan.